Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Ketemu lagi hari ini bareng Nana. Nah, hari ini saya mau lanjutin lagi ya bahasan saya tentang pemrograman C++ menggunakan Dev C++ 5.11 ya. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu ya di channelnya Nanang ya, agar channelnya semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seperti di dunia IT ya. Oke, balik lagi ke C++ ya. Mungkin beberapa hari yang lalu kita udah berkenalan dengan bahasa pemrograman C++ ya, dan kita menggunakan Dev C++ 5.11. Nah, buat kamu yang belum nonton video minggu kemarin, kamu bisa lihat dulu ya di seri 1 ya, karena hari ini kita seri 2. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang bahasa pemrograman C++. Oke, nah di sini kita menggunakan Dev C++ 5.11. Nah, sebelumnya kita harus buat project dulu terlebih dahulu ya. Jadi kita klik di sini file, kemudian menu new ya, kemudian di sini ada project. Nah, kita pilih yang console application. Kita buat program sederhana saja dahulu. Ini nama projectnya misalkan contoh 2 ya. Di C++ project, kita klik OK. Nah, kita simpan ya. Kita buatkan satu folder lagi, misalkan namanya contoh 2 ya. Oke ya. Nah, project ini kita save sebagai contoh 2. Oke. Nah, kemudian di sini sudah muncul main CPP ya. Nah, seperti kamu ketahui bahwa main CPP itu adalah bagian utama dari program C++ ya. Ini kita hapus saja dulu. Kita buat dari awal kodenya, include SIO stream ya. Ini merupakan kode standar ya dari C++. Kalau program bahasa sih itu menggunakan stdio ya, tapi kalau di C++ itu menggunakan IO stream ya. Nah, kemudian kita menggunakan library ya, namespace standar ya. Karena semua yang perintah-perintah di C++ ini itu defaultnya menggunakan namespace std atau standard library. Nah, kita juga bisa nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya membuat library sendiri ya. Nah, tapi sementara kita menggunakan library standar saja ya. Nah, kemudian di C++ itu harus memiliki sebuah fungsi main ya. Ini wajib hukumnya, karena tanpa ini ya program C++ kamu nggak akan bakal jalan seperti ini ya. Ini adalah standar penulisan C++ seperti ini. Nah, ini program paling sederhana dari C++ ya. Seperti ini bloknya. Nah, kita coba jalankan program ini dengan, di sini ada menu execute ya. Kemudian compile and run. Kita coba jalankan. Nah, tapi sebelumnya karena kita belum menyimpan file main cpp ini, kita save dulu ya. Ini tipenya adalah C++ source files. Kita klik save di sini. Nah, kemudian dia akan melakukan kompilasi. Nah, seperti ini outputnya. Jadi dia tidak menampilkan apapun ya.
dia tidak akan menampilkan pesan atau apapun ya, seperti ini. Jadi hanya menampilkan konsol kosong seperti ini, cuma ada tulisan press any key to continue. Jadi pesan ini muncul dari sistem ya, jadi kita tidak membuat pesan press any key tersebut. Kita tekan spasi atau apapun ya, maka dia akan kembali lagi ke konsolnya ya. Lalu kita akan kembali ke development tools kita. Oke. Nah, ini merupakan contoh yang sederhana dari program C++. Oke. Nah, sekarang kita modifikasi program ini agar bisa menampilkan pesan. Nah, untuk menampilkan pesan itu kita menggunakan objek yang namanya cout. Cout, kemudian ada operator seperti ini, tanda lebih besar 2 kali ya. Nah, kemudian pesannya apa? Misalkan saya sedang belajar bahasa pemrograman C++. Ya, seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah string ya. Sebuah string. Nah, sebuah string itu harus diapit oleh tanda ini kutip 2 seperti ini. Ya, kutip 2 seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba jalankan. Kita save dulu ya. Terus kita coba jalankan ya, kita execute, compile and run. Seperti apa hasilnya? Nah, seperti ini ya. Jadi dia akan menampilkan sebuah teks saya sedang belajar bahasa pemrograman C++ ya. Ya, kita tinggal balik lagi, tekan enter. Nah, maka dia akan balik lagi ke IDE tools-nya ya, ke dev C++ seperti itu. Nah, bagaimana kalau saya ingin menampilkan dua tulisan, misalkan di bawah ya, saya tuliskan lagi seperti ini. Saya sedang belajar bahasa pemrograman C++ menggunakan IDE tools dev C++ versi misalkan 5.11 seperti ini ya. Jangan lupa kasih titik koma ya, setiap perintah dari C++ itu harus diakhiri titik koma. Kalau tidak maka dia akan error ya. Coba aja. Misalkan seperti ini, kita coba jalankan, error apa tidak. Nah, kan dia akan muncul merah seperti ini ya. Failed dia bilang. Maka kita harus kasih titik koma seperti ini ya. Save. Kemudian kita coba jalankan, kita execute ya, compile and run. Nah, seperti ini outputnya. Jadi saya sedang belajar bahasa pemrograman C++ menggunakan IDE tools dev C++ versi 5.11. Cuman outputnya ini nggak sesuai ya dengan harapan saya. Nah, maksud saya tulisannya itu yang menggunakan IDE tools dev C++ itu ada di bawah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita rubah dulu source code-nya. Nah, di belakang ini ya, di belakang string pertama itu coba kita kasih \n ya. Jadi ini untuk menandakan bahwa dia akan pindah ke baris yang baru. Jadi ini adalah karakter spesial di C++, jadi adalah \n ya. Selain itu nanti masih banyak lagi kode spesial yang lain. Nah, kita coba jalankan dulu. Kita execute, compile and run. Nah, seperti ini hasilnya ya. Ternyata sudah pindah ya. Jadi benar, jadi sesuai nih dengan harapan saya. Jadi saya pengen baris keduanya itu pindah menggunakan IDE tools dev C++ versi 5.11. Jadi bukan nyambung ya, tapi di bawah. Jadi dia membentuk baris kedua tuh. Oke, jadi ini udah sesuai ya. Nah, tapi ada cara lain ya sebenarnya selain menggunakan \n ini ya. Kamu juga bisa menggunakan operator ya,
sebuah objek namanya NL seperti ini ya. Nah, ini namanya endline. Jadi outputnya diarahkan ke sebuah objek endline. Jadi itu maksudnya akhir baris. Maka dia juga akan sama hasilnya. Dan coba kita eksekusi ya. Compile and run. Nah, sama hasilnya ya. Jadi menggunakan endline maupun backslash n itu dia pasti akan pindah ya baris keduanya. Jadi baris keduanya akan benar-benar di baris kedua seperti itu. Ya, kalau kita hilangkan ya dia balik lagi. Ya, kita hilangkan. Ya, seperti ini. Balik lagi ke semula ya. Jadi kamu udah tahu bahwa untuk menggunakan backslash n maupun endl itu sama hasilnya ya. Jadi dia akan pindah ke baris kedua ya. Nah, yang paling sering digunakan tuh standarnya itulah menggunakan backslash n ya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau di C++ itu kan setiap baris itu kan diakhiri oleh titik koma ya. Nah, bagaimana kalau saya ingin membuat komentar? Jadi misalkan saya membuat komentar itu misalkan seperti ini. Jadi membuat komentar. Nah, komentar di C++ itu bisa menggunakan tanda seperti ini. Jadi tanda slash 2 kali. Ini merupakan program C++ pertama saya. Program ini dibuat pada tanggal 4 Oktober 2020. Menggunakan C++ versi 5.11. Nah, seperti ini merupakan komentar ya. Jadi kita ingin membuat komentar supaya program ini mudah dibaca. Nah, kita membuat komentar seperti ini ya. Jadi komentar itu ditulis menggunakan slash 2 kali ya. Nah, kita coba jalankan apakah error atau tidak. Kita compile and run. Nah, jadi tetap jalan programnya ya. Jadi komentar ini apapun yang ditulis setelah slash 2 kali ini akan diabaikan oleh compiler dan dia akan dianggap sebagai komentar ya. Jadi kamu bisa menggunakan slash 2 kali ini sebagai komentar atau ya kamu juga bisa menulis setelah di belakang perintah C++. Jadi ini misalkan saya tulis menggunakan library standar itu seperti ini ya. Jadi komentar juga bisa saya tulis setelah perintahnya dan tetap menggunakan slash 2 kali. Menampilkan tulisan di layar seperti ini ya. Ini juga bisa. Jadi bentuknya seperti ini. Kita bisa menggunakan komentar seperti ini baik di belum ada perintah C++ maupun setelah perintah C++ dan tetap menggunakan slash 2 kali ya, seperti itu. Coba kita jalankan, kita execute, compile and run. Sama, outputnya tetap sama ya. Tetap bisa dijalankan dan menampilkan tulisan saya sedang belajar bahasa pemrograman C++ menggunakan IDE Tools Dev C++ versi 5.11 ya. Itu komentar ya. Seperti itu. Nah, bisa ya, tetap seperti itu. Nah, cara yang lain ya, selain cara itu kita bisa juga komentarnya seperti ini. Kita punya beberapa baris komentar. Nah, daripada kita capek menggunakan setiap barisnya slash slash, nah kita cukup seperti ini. Kita slash kemudian bintang
Nah, kemudian di bawah ini juga diakhiri dengan bintang slash seperti ini. Jadi apapun yang ada di antara ini itu akan dianggap komentar oleh C++. Jadi sama dengan yang seperti ini, ya, slash. Nah, hanya saja di sini kita tidak, di setiap komentar itu kita tidak menuliskan slashnya 2 kali, cukup di ujungnya, di awal dan di akhir, seperti itu. Coba kita save, kemudian kita execute, compile and run. Nah, seperti ini ya. Sudah bisa kan? Dia akan tampil ya. Jadi tidak akan error seperti ini ya. Dengan adanya komentar seperti ini, maka program juga menjadi lebih jelas ya. Seperti itu. Oke, ini merupakan contoh bagaimana kita menggunakan komentar di C++ ya. Kita save dulu ya, projectnya. Saya save project ya. Karena udah di save, kita tutup aja ya. Kita close project ya. Dia akan meminta untuk save change. Kita save yes. Oke. Nah, kita buat satu program lagi ya. Ini project ya, contoh 3 console ya. Oke. Kita buatkan folder contoh 3. Oke, kita project contoh 3 ya. Nah, kita buat satu program baru. Di sini include IO stream using namespace std, kemudian program utamanya main ya. Nah, kita tuliskan kodenya ya. Nah, jadi di C++ itu kalau tadi kan kita menampilkan output ya berupa tulisan ya. Bagaimana kalau saya ingin mengambil input ya. Jadi misalkan kita menggunakan sebuah variabel. Nah, variabel ini misalkan bertipe integer. Ya, kita deklarasikan int x dulu. Kemudian int y, int z misalkan. Ya, ini variabel bertipe integer ya. Selain integer ada lagi tipe data yang lain ya, seperti misalkan float ya, atau double ya, kemudian char atau karakter, kemudian ada string ya, kemudian ada boolean ya. Nah, cuman kita belum bahas itu hari ini. Kita tipe integer dulu ya, seperti ini. Nah, kita ingin bagaimana caranya mengambil input dari masukan dari keyboard dari user ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya, kita masukkan pesan dulu di layar ya. Cout seperti ini. Masukkan angka pertama seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan untuk membaca masukan tadi, itu kita menggunakan objek chain. Nah, cuman operatornya itu berbalik, jadi tanda lebih besar ya. Nah, kalau tadi cout itu kan tandanya lebih kecil. Ini sering dibacanya cin ya. Cin x misalkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita ingin memasukkan lagi bilangan yang kedua. Masukkan angka 2 seperti ini. Angka 2, kemudian kita baca cin variabelnya apa? X, Y ya. Y dibaca sebagai Y dia.
Nah, kemudian kedua bilangan ini kita operasikan. Ya. Z itu sama dengan X plus Y. Seperti ini. Nah, kemudian kita tampilkan hasilnya. Ya. Ambil hasilnya menggunakan perintah cout hasil penjumlahan angka 1 dan 2 adalah ya. Nah, baru di sini kita masukkan variabel Z tadi ya. Seperti ini. No. Seperti ini ya. Oke, kalau udah kita coba jalankan dulu ya. Kita execute, compile and run, tapi pasti kita diminta dulu untuk mensimpan program utamanya atau mainnya ya. Kita klik save. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Dia meminta untuk dimasukkan angka. Masukkan angka pertama misalkan 23, kemudian angka kedua 27. Nah, dia akan menampilkan hasil penjumlahan angka 1 dan 2 itu adalah 50 ya, seperti ini. Nah, itu hasilnya. Jadi ini merupakan sebuah contoh program kalkulator sederhana ya. Kamu bisa membuat menggunakan C++ dengan meminta input dari user atau masukannya ya, seperti itu. Kita klik spasi lagi, kembali ke programnya. Nah, ini saya bahas lagi ya. Nah, jadi untuk memasukkan angka atau meminta input dari user ya, itu kita menggunakan operator cin ya. Nah, ini kebalikan dari operator cout. Kalau cout dia akan menampilkan ya, hanya menampilkan angkanya saja. Tapi kalau operator cin itu akan membaca apa yang diketikkan oleh si user di program tadi. Jadi kita menggunakan cin untuk membaca input dari user. Nah, ini ditampung di variabel X dulu. Kemudian masukan yang kedua itu ditampung di variabel Y. Kemudian hasil penjumlahannya itu ditampung di variabel Z. Nah, jadi kita definisikan 3 variabel yang bertipe yang sama seperti ini ya, seperti itu. Nah, selain operator plus ya, kalau plus kan digunakan untuk penjumlahan ya. Nah, tapi ada juga operator C++ yang lain ya, seperti minus, itu kamu pasti tahu, untuk pengurangan atau tanda bintang seperti ini. Nah, itu untuk digunakan untuk operator perkalian ya. Kemudian untuk pembagian kita menggunakan operator slash 1. Kemudian untuk operator sisa pembagian atau modulus kita menggunakan simbol persen. Nah ya, seperti itu. Kemudian untuk operator tambah 1 itu kita menggunakan plus plus ya. Kemudian untuk operator kurang 1 itu kita menggunakan minus minus ya. Seperti ini ya. Jadi ini merupakan operator matematika atau operator aritmatika yang dikenali oleh C++ ya. Nah, kamu bisa coba di program kamu seperti ini ya. Misalkan kita coba untuk perkalian ya, misalkan. Nah, kita ganti seperti ini. Kita ganti dengan operator perkalian. Seperti itu. Ya. Kita coba save, kemudian kita coba jalankan ya, execute, compile and run. Nah, masukkan angka 1. Jadi misalkan saya masukkan angka 25, masukkan angka kedua, misalkan 10. Nah, hasil perkalian maksud saya, ini bukan penjumlahan. Kita keliru, masih karena tampilannya di sini penjumlahan.
Jadi kita rubah di sini hasil perkalian. Karena operatornya kan di sini operator perkalian ya. Nah, kita save, coba jalankan lagi, execute, compile, and run. Masukkan angka 1, 25. Masukkan angka 2, masukkan 20. Nah, hasil perkalian angka 1 dan angka 2 adalah 500. Benar ya? 25 kali 20 itu 500. Seperti itu ya. Nah, inilah contoh penggunaan operator ya di C++. Ya, operator aritmatika ya. Nanti untuk operator yang lain itu saya akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian di sini kan kita mendefinisikan variabel itu kan 3 baris ya. Nah, sebenarnya kita bisa hemat 1 baris saja. Kita pakai int x, y, z. Cukup seperti ini. Itu pun bisa. Karena semuanya tipenya sama ya. Seperti ini. Nah, kita coba jalankan. Masukkan angka 1, 27. Masukkan angka 2, misalkan 10. Hasil perkalian angka 1 dan angka 2 adalah 270 ya, sesuai hasilnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita cukup hemat ya menggunakan 1 baris saja untuk variabel bertipe sama, integer seperti ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan kita hari ini, bagaimana ya menggunakan bahasa pemrograman C++ seri kedua. Nah, kalau kamu belum nonton yang seri pertama, tonton dulu ya seri pertama, baru kamu tonton video ini juga. Kamu boleh ulangi video ini berkali-kali agar kamu paham ya bagaimana menggunakan bahasa pemrograman C++ ya. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu saya tunggu, dan share video ini ya ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kamu bisa kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga. Dan pasti ini kamu subscribe ya di channelnya Nanang. Buat bagi yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu ya, dan bunyiin belnya, jadi kalau ada video baru dari saya itu langsung muncul notifikasinya ya di YouTube kamu. Oke, makasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.